Assalamualaikum, apa kabar sahabat-sahabat Bintang EP? Kita berjumpa kembali. Tahukah sahabat-sahabat Bintang bahwa tubuh manusia terdiri atas beberapa unit, dimulai dari unit yang terkecil hingga unit yang terbesar. Urutan unit yang terkecil dari unit yang terbesar, penyusun makhluk hidup ini semua disebut dengan hierarki kehidupan atau hierarki biologi. Nah, apa saja unit terkecil hingga unit yang terbesar dalam penyusunan makhluk hidup ini? Untuk mengetahuinya, mari simak video ini sampai selesai. Dalam video ini, saya ingin membahas mengenai organisasi kehidupan makhluk hidup yang berisikan tentang sel sebagai unit struktural dan fungsional kehidupan, jaringan pada hewan dan tumbuhan, dan organ pada hewan dan tumbuhan, serta sistem organ dan organisme. Kita akan membahasnya mulai dari sel terlebih dahulu. Sel sebagai unit struktural dan fungsional kehidupan. Struktural atau struktur kehidupan yang dimulai dari atom-atom penyusun molekul yang berukuran mikro hingga ekosistem yang berukuran makro dan sangat kompleks disebut sebagai biosfer. Berikut struktur organisasi kehidupan. Pada hierarki organisasi kehidupan, sel berada di tingkat struktural terendah dari makhluk hidup yang mampu menjalankan semua fungsi kehidupan. Sel mampu melakukan regulasi sendiri, memproses energi, tumbuh dan berkembang, tanggap terhadap lingkungan, dan melakukan reproduksi untuk melestarikan jenisnya. Setiap organisasi tersusun dari dua jenis sel yang berbeda. Kedua jenis sel tersebut tersusun atas sel prokariotik dan eukariotik. Pada sistem 5 kingdom, hanya kingdom Monera atau bakteri dan ganggang biru saja yang memiliki sel prokariotik. Sedang protista, fungi, plantae, dan animalia memiliki sel eukariotik. Perlu kalian ketahui bahwa sel prokariotik berasal dari bahasa Yunani loh, yaitu prokariot atau tulisannya prokaryote. Pro artinya sebelum, karyot berarti nukleus atau nuklus. Sel prokariotik memiliki nuklus atau inti sel. Tetapi inti sel tersebut tidak dibungkus membran inti. Sel eukariotik berasal dari bahasa Yunani. Eu berarti sejati atau sebenarnya. Merupakan sel yang memiliki inti sel dan dibungkus oleh membran inti. Sel prokariotik terdapat pada bakteri termasuk cyanobacteria. Sel prokariotik lebih sederhana strukturnya daripada sel eukariotik karena tidak memiliki organel yang terbungkus membran dan batas sel adalah membran plasma. Di luar membran plasma terdapat dinding sel yang cukup kaku dan berupa kapsul yang luar mirip jeli. Sehingga sebagian bakteri juga ada yang memiliki flagela atau organel pergerakan. Pilih struktur pelekatan atau baik flagela maupun pili
kedua-duanya yang menonjol pelekatan. Berikut kalau teman-teman melihat gambar struktur bakteri prokariotik. Dalam tubuh makhluk hidup, sel memiliki peranan yang sangat penting loh. Sel-sel akan menyusun tubuh melalui pengorganisasian yang sistematis. Apabila kamu ingin mengamati sel tumbuhan atau hewan, tidak bisa langsung dengan mata biasa atau mata telanjang, tapi kamu harus menggunakan mikroskop. Sebenarnya pengertian sel itu apa sih? Sel adalah unit terkecil kehidupan. Di dalam sel terdapat penyusun sel atau organel. Namun, organel tidak bisa disebut sebagai unit terkecil dalam kehidupan karena organel tidak mampu hidup mandiri, sedangkan makhluk hidup bersel satu atau yang disebutnya uniseluler dapat hidup mandiri dan dapat mencukupi kebutuhan hidupnya baik energi, mineral, dan sebagainya. Sel berukuran mikroskopis, ada juga sel yang berukuran makroskopis, yaitu besar, bisa dilihat langsung oleh mata, tidak. Akan tetapi, sel yang berukuran makroskopis itu memiliki contoh seperti telur burung unta dan sel saraf zarafah yang memiliki panjang lebih dari 1 meter. Bisa dilihat perlu diketahui juga bahwa sel berasal dari kata selula yang berarti ruang kecil, dan sel pertama kali ditemukan oleh Robert Hooke pada tahun 1665. Ia melihat sel pada sayatan sel gabus atau sel mati. Ukuran sel sangat kecil sehingga baru terlihat dengan menggunakan mikroskop. Berikutnya ada jaringan pada hewan dan tumbuhan. Setiap sel memiliki ukuran yang bervariasi tentunya, yang mencerminkan fungsi dari sel tersebut. Pada organisme bersel satu, semua fungsi kehidupan dilakukan oleh sel itu sendiri. Namun, pada organisme bersel banyak, seringkali sel tidak dapat bekerja sendiri. Setiap sel bergantung pada sel lainnya loh. Jadi dia tidak bisa bekerja sendiri. Kerjasama dan interaksi di antara sel lainnya ini menyebabkan organisme dapat mempertahankan hidupnya. Sel-sel yang mempunyai fungsi dan struktur yang sama itu akan berkelompok membentuk jaringan. Tumbuhan mempunyai bermacam-macam jaringan, seperti jaringan pembuluh kayu yang disebut xilem. Apa fungsinya? Mengangkut air dan unsur hara dari akar ke daun. Dan pembuluh tapis, floem, yang berfungsi mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tumbuhan. Hewan dan manusia pun juga memiliki banyak jaringan seperti jaringan epitel, jaringan otot, jaringan tulang rawan, jaringan saraf, dan sebagainya. Organ pada hewan dan tumbuhan, ketika pengamatan jaringan tumbuhan,
kita perlu memotong salah satu bagian tumbuhan. Misalnya, daun dipotong sesuai kebutuhan, kemudian diamati di bawah mikroskop untuk mengetahui jaringan dari daun tersebut. Di dalam daun memiliki banyak jaringan. Kumpulan dari banyak jaringan yang berbeda akan membentuk kesatuan dan melakukan fungsi tertentu yang disebut organ. Jadi, organ adalah kumpulan dari banyak jaringan yang berbeda dan akan membentuk kesatuan untuk melakukan fungsi tertentu. Organ akan bekerja sama dengan organ-organ yang lain dalam membentuk atau disebutnya sistem organ. Sistem organ dan organisme di dalam tubuh makhluk hidup terdapat beberapa sistem organ. Pada makhluk hidup multiseluler seperti manusia, antar sistem organ saling bekerja sama untuk menjalankan fungsinya. Sistem organ tersebut kemudian membentuk organisme, yaitu satu jenis makhluk hidup atau individu saja, yaitu manusia. Kalau kita lihat sistem organ pada manusia, yang pertama ada sistem pencernaan. Organnya ada rongga mulut, lidah dan gigi ya, faring, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, hati, rektum, pankreas, dan anus. Anus adalah tempat pembuangan untuk pencernaan, dan fungsinya dari sistem pencernaan adalah mencerna makanan, mengabsorpsi molekul-molekul makanan yang sudah disederhanakan. Yang berikutnya ada sistem organ yang disebut sistem pernafasan. Sistem pernafasan organnya hidung, tenggorokan, trakea, paru-paru, atau bronkus, bronkiolus, alveolus. Fungsinya menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Sistem organ yang berikutnya ada sistem gerak atau rangka. Organnya ialah tulang. Fungsinya menyokong dan melindungi organ dalam. Sistem organ yang berikutnya ada sistem peredaran darah. Organnya terdiri dari jantung, arteri, vena, kapiler, dan sel-sel darah yang berfungsi mengangkut oksigen dan sari makanan ke seluruh tubuh dan mengangkut zat hasil metabolisme yang tidak berguna keluar dari sel tubuh, sehingga melindungi tubuh dari mikroorganisme penyebab penyakit. Berikutnya ada sistem saraf. Sistem saraf organnya berawal dari otak, sumsum tulang belakang, dan neuron. Bermanfaat dalam mengkoordinasikan setiap tindakan bagian tubuh dengan mengirimkan sinyal dari dan ke bagian tubuh lain. Yang berikutnya ada sistem ekskresi. Organnya paru-paru, ginjal, kulit, dan hati. Bermanfaat mengeluarkan sisa metabolisme yang tidak terpakai dari dalam tubuh dan menjaga keseimbangan sel dengan lingkungannya. Terakhir ada sistem reproduksi pada perempuan, yaitu ovarium, organnya rahim, dan vagina. Ini sangat bermanfaat untuk perkembangbiakan pada manusia. Jadi seperti contohnya hamil dan untuk perkembangbiakan kelahiran manusia. Demikian video pada materi sistem organisasi kehidupan makhluk hidup. Semoga bermanfaat dan saya yakin serta percaya
bisa menambah ilmu untuk kamu semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.